Baik anak-anak, kita mulai ya. Sebentar, Pak Amil siapkan dulu materi hari ini. Nah, ini untuk pembelajaran fikih, Pak Amil belum difotokopi ya. Jadi materinya belum bisa diambil. Untuk sementara, silakan kalian lihat dulu ke layar HP kalian. Pak Amil tayangkan materi pembelajaran hari ini. Baik, kita mulai ya. Seperti biasa, Pak Amil mau mengabsen dulu siapa yang sudah hadir di Google Meet hari ini. Ainan ada Ainan? Aldrin? Aldrin ada. Aulia? Ada Pak. Azam? Ada Pak. Bella? Bella nggak ada. Kayla? Elia? Eisa? Fadilah? Ada Pak. Fadilah ada. Feiza? Feiza ada? Nggak ada ya. Hafsah? Ada Pak. Hagi? Nggak ada. Ilyasa? Ada. Kemudian Irza? Kinan? Ada Pak. Lulu? Lulu ada Lulu? Gak ada ya? Fahri? Fahri ada? Fildi? Arvin jangan dulu main Arvin ya. Farsa? Ada Pak. Ada. Alfian? Gak ada Alfian? Ada Pak. Ada. Syawal? Ada. Kanita? Kanita ada? Belum ya? Radit? Rafid Alzam? Saka? Talita? Safik? Yumna? Oh, Safik ada. Jaskia? Ada. Yumna? Udah ya? Kami sebutkan lagi yang hadir hari ini: Algrin, Aulia, Azam, Fadilah, Hafsah, kemudian Ilyasa, Kinan, Farsa, Rizky Alfian, Syawal, Sabat, sama Jaskia. Ada yang belum disebut? Safik ada ya? Sabat ada? Sabat? Kalian hadir. Farjan hadir. Kemudian ada lagi yang belum disebut? Kayla ada ya. Luffy belum disebut. Siapa? Luffy. Luffy. Ya, Luffy ada. Ada lagi yang belum disebut? Lagi ada. Hagi. Oh, Hagi ada. Ada lagi yang lain? Lagi ada Bu. Siapa? Lagi ada. Hagi ada, udah ya. Baik, sudah semuanya ya. Kita mulai saja. Untuk hari ini kita Google Meet lagi ya, karena materinya belum Pak Amil bagikan, belum Pak Amil fotokopikan. Insya Allah nanti Pak Amil fotokopi dan bisa diambil di sekolah. Untuk hari ini kita masih membahas tentang saum ya, pembahasan pelajaran ke-5 yaitu mengenal macam-macam saum. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang saum wajib. Ada yang masih ingat? Saum sunat. Nah, sekarang saum sunat. Tapi Pak Amil mau nanya dulu, saum wajib yang kemarin masih ingat gak saum apa aja? Sebutkan namanya. Namanya sebutkan. Yang mau menjawab? Fadilah. Fadilah apa aja Fadilah? Ramadan. Saum Ramadan. Ada lagi saum yang lain? Saum sunat. Saum yang wajib dulu apa aja coba selain saum Ramadan? Lupa lagi? Syawal Pak. Syawal itu saum sunnah. Ini yang wajib dulu. Nah, Pak Amil. Senin Kamis. Nah, Senin Kamis itu saum sunat. Ada yang masih ingat?
Nah, ini ya. Saum kodo, betul bisa. Itu juga wajib ya. Nah, ini saum wajib yang minggu kemarin. Nazar. Nah, betul, saum nazar. Nah, ini Pak Amir sebutkan lagi ya. Saum wajib, saum sunat, dan saum haram. Saum wajib yang pertama saum Ramadan. Itu dilaksanakan bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan. Kalian sudah pegang kalender belum? Udah. Kira-kira saum Ramadan itu kan pada bulan Ramadan. Tanggal berapa coba lihat di kalender? Ada yang tahu? April. Nah, bulan April tanggal berapa? April 13. Tanggal? 14. Oh, di Pak Amil tanggal 14 anak-anak. Jadi kita insya Allah bulan April kalian kasih ciri, kasih tanda. Insya Allah saum Ramadan, saum wajib Ramadan tanggal 14 April. Itu tanggal 1 Ramadan. Berapa bulan? 1 bulan. Berarti sampai tanggal berapa? Ada yang tahu? Sampai tanggal 13. Nah, Aku mau nanya, Pak. sampai tanggal di Pak Amil mas sampai tanggal 12 Mei ya. Jadi kita melaksanakan saum 1 bulan. Itu saum wajib. Siapa yang mau nanya? Pak. Sebutkan nama. Pak mau jawab, mau bertanya, Pak. Sebutkan namanya. Alfian, Pak. Alfian. Kenapa Alfian? 1 bulan teh berapa hari, Pak? Nah, 1 bulan itu kalau gini nih. Kalau tanggal Masehi teh Januari, Februari, Maret itu ada yang 30, ada yang 29, ada yang 31. Tapi kalau bulan Hijriah itu ada yang 28, ada yang 29. Nah, di sini kalau kita lihat ada juga yang 30 ya. Kalau gini, tadi pertanyaan Alpian bulan Masehi atau bulan Hijriah yang ditanyanya? Bulan Hijriah ya. Kalau bulan Hijriah itu 29 sampai 30. Jadi 1 bulannya itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari kalau bulan Hijriah. Nah, Ramadan hari ini tidak 30 hari. Kalau dihitung dilihat kalender itu 29 hari. Tetapi meskipun 29 hari itu masuk kategori saum 1 bulan. Itu Alfian ya. Ada lagi yang lain? Nah, ini saum Ramadan. Kemarin juga kita membahas saum wajib. Yang kedua yaitu saum nazar, yaitu saum sumpah. Dan saum yang ketiga adalah saum kifarat. Saum yang dilaksanakan ketika kita melanggar atau melakukan kesalahan. Ada 3 ya. Saum Ramadan, saum nazar, dan saum kifarat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang saum sunnah. Ada yang tahu pengertian dari sunnah? Sebutkan namanya. Luffy, silakan Luffy. Apabila tidak dilakukan tidak dapat dosa, apabila dilakukan kan tidak dapat pahala. Gimana? So, gimana diulang? Tidak dilakukan tidak dapat dosa. Tidak dilakukan tidak dapat dosa. Baik. Tadi Bella mau ngejawab. Gimana Bella? Saum sunnah itu apa Bella? Apabila dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Nah, betul. Cukup ya dari Luffy dan Bella. Sunnah itu dikerjakan, kalau kita mengerjakan pasti dapat pahala. Tapi meskipun kita tidak mengerjakan atau meninggalkannya, itu tidak apa-apa, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Nah, itu hukumnya sunnah. Berbeda dengan wajib. Kalau wajib mah harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, disiksa atau dapat dosa. Kalau sunnah dikerjakan, bagus, dapat pahala. Kalau ditinggalkan, tidak akan dapat dosa. Tapi lebar tidak dapat pahala. Apa aja saum sunnah? Yang pertama itu Syawal. Saum Syawal. Ada Syawal? Ada ya. Jadi yang pertama saum Syawal. Saum Syawal itu apa sih?
Enggak, kita bahas. Sok baca sama siapa? Sama siapa mau? Siapa? Luffy. Sama Sawal aja dulu ya. Silakan Sawal. Saum Syawal adalah saum yang dilaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Keutamaannya pahala sama seperti saum 1 tahun. Nah, betul. Saum Sawal. Kalian pegang kalender gak di hadapan kalian? Pegang. Yang tidak pegang nggak apa-apa ya. Lihat setelah bulan Ramadan kan ada bulan Syawal ya. Ada bulan Syawal. Ada. Nah, itu bulan Syawal itu berapa? Nggak ada yang main. Sok yang main dituliskan ya. Ada berapa hari di bulan Syawal? Oh, enggak, ininya maksudnya bulan Syawalnya ada berapa, tanggalnya ada berapa? 20, 29, ada 30? 29. Oh, beda-beda ya. Di Pak Amil mah ada 30. Bulan Syawal itu ada 30 hari. Nah, yang disunatkan itu 6. Hah? Kok 31? Sebentar ya. Gini, biar gampang semua lihat ke layar HP kalian. Pak Amil tayangkan kalender Hijriah ya. Tunggu sebentar. Biar semua bisa menyimak. Minta pertolongan kepada Google. Nah, di bawah Google barangkali ada kalender Hijriah. Sebentar ya. Ya. Di bawah Google. Ada Pak. Belum nih, agak lama nih internetnya. Muat internetnya. Bulan Syawal dibacain sama Syawal sendiri. What? Kurang masuk akal. Lama kayaknya ya. Oh nih udah nih. Kalender Islam 2021. Sebenarnya bukan kalender Islam ya. Apa dong? Apa sok? Kalender yang digunakan. Nanti kita bahas tentang kalender ini. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal itu sudah ada sebelum agama Islam. Cuman digunakan oleh agama Islam untuk. Nah ini nih. Sekarang tanggal berapa? Kelihatan nggak? 4 Maret nih. Semua lihat ke layar HP kalian, simak baik-baik. Kalau tidak disimak nanti bingung. Kita cari Syawal. Mana Syawal ya? Nggak ada. Hadir. Syawal hadir, Syawal. Oh ini nih. Syawal udah ada Pak. Bulan Mei. Kita lihat bulan Mei. Nah, bulan Mei nih, tanggal 1 Syawal tanggal berapa? Tanggal 13. Ini ada di layar HP kalian? Ada. Nah, ini mulai dari 1 Syawal sampai tanggal 30 Syawal itu kan 1 bulan. Nah, kita bebas mau melaksanakan 6 hari di bulan Syawal. Di sini berarti kita mau melaksanakan saum sunat, saum Syawal. 6 hari itu bebas, mau disekaligus,kan boleh. Ini gak ada yang main mic ya. Pak Amil tahu siapa aja yang main mic, nanti dikurangi poinnya. Algreen, matikan Algreen. Green. Udah ya. Nah, tadi sampai mana? Saum Syawal itu saum 6 hari di bulan Syawal. Jadi selama 30 hari kita pilih 6 hari saja. Bebas mau tanggal berapa saja, mau tanggal 1, tanggal 1 nggak boleh ya, karena haram. Mau tanggal berapa saja, yang penting 6 hari. Mau sekaligus langsung saum 6 hari, boleh juga dicicil. Hari ini saum Syawal besok enggak. Nanti saum lagi, itu boleh. Yang penting bilangannya 6 hari. Ini sampai sini ada yang tanyakan? Gimana? Mananya Algreen Pak? Gimana Algreen? Kenapa tanggal 1 Syawal haram? Nah, kenapa tanggal 1 Syawal itu haram melaksanakan saum? Tanggal 1 Syawal itu sebenarnya pembahasan minggu depan ya, tapi nggak apa-apa karena ditanyakan. Tanggal 1 Syawal itu Idul Fitri.
Ya, Idul Fitri kan udah beres Ramadan, tanggal 1 Syawal itu Idul Fitri. Kata Rasul, hari Idul Fitri itu tanggal 1 itu adalah hari raya bersama umat Islam. Tidak boleh ada yang saum pada tanggal 1. Itu ada larangannya dari Nabi. Gitu Aldrin. Jadi laksanakannya tanggal 2 sampai habis tanggal 30 Syawal. Gitu. Cukup Aldrin, ada lagi yang lain? Nah, keutamaan dari melaksanakan saum Syawal, pahalanya itu sama seperti saum 1 tahun. Pahalanya ya. Jadi meskipun kita saum 6 hari, kata Rasul, barang siapa yang saum Ramadan ditambah saum Syawal 6 hari, maka pahalanya seperti saum 1 tahun. Itu keberuntungan bagi orang Islam kalau melaksanakan saum Syawal. Yang kedua ada saum Arafah. Apa itu saum Arafah? Silakan siapa yang mau baca? Luffy, silakan Luffy. Nah, gak apa-apa ya gak lihat kalender ya, bisi pusing. Saum Arafah itu saum yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Nanti kalian cek ya di kalender tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal apa. Nah, biasanya saum Arafah itu 1 hari sebelum Idul Adha. Tahu Idul Adha? Gimana nanti pertanyaan terakhir ya. Tahu nggak Idul Adha? Kalau kan umat Islam itu ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Nah, 1 hari sebelum Idul Adha itu ada saum, namanya saum Arafah. Nah, keutamaan saum Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Kata Rasul, barang siapa yang saum Arafah 1 hari, maka menghapus dosa yang lalu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keutamaannya. Silakan, ada yang mau tanyakan? Tadi ada yang mau bertanya ya? Pak, aku mau nanya Pak. Namanya sebutkan dulu ya. Alfian Pak. Alfian, kenapa Alfian? Saum sunate pintu neraka ditutup, pintu surga dibukanya Pak ya? Nah, kata hadis Nabi, hadisnya kalau gak salah gini nih, ketika bulan Ramadan datang nih, dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Nabi menerangkannya saum Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan itu banyak yang melaksanakan kebaikan, sehingga pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu atau dirantai. Bagaimana kalau saum sunat? Nah, nanti ini sebenarnya kalau Pak Amil terangkan kemungkinan gak akan bisa dipahami ya, karena emang sulit itu. Jadi intinya bagi orang yang saum itu dia pasti akan melakukan kebaikan. Tapi kalau tidak melaksanakan saum, nanti kejelekan-kejelekan itu pasti sangat mudah untuk dilaksanakan. Gitu Rizky Alfian ya. Ada lagi yang lain? Tadi teh ngomong setan dirantai, tapi kenapa kok nanti teh katanya dirantai setan-setan, tapi kok masih, tadi pertanyaannya gimana sih? Pak Amil, tadi ada tamu dulu, gimana diulang? Diikat apakah masih mengganggu seperti biasa?
Nah, tergantung orangnya sebenarnya ya. Hadis itu menerangkan bagi orang yang saum, bukan bulan Ramadan saja. Nah, bagi orang yang saum, dia itu dalam hatinya pasti untuk melakukan kebaikan itu pasti mudah, dan melakukan kejahatan itu pasti ada benteng lah. Orang yang saum tidak akan melakukan kesalahan. Kalau keimanannya benar-benar yakin kepada Allah dan saumnya benar-benar. Tapi kalau saumnya misalnya pura-pura misalnya, ya otomatis tergantung orangnya. Gitu ya anak-anak. Jadi tergantung orangnya. Cukup? Ada lagi? Enggak, Pak. Nah, selanjutnya saum ketiga ada yang disebut saum Tasu'a Asyura. Saum Tasu'a Asyura itu adalah saum yang dilaksanakan tanggal 9 dan 10 Muharram. Nanti kalian cek di kalender 9-10 Muharram itu tanggal berapa. Ya, hanya 2 hari. Keutamaannya menghapus dosa 1 tahun. Kata Rasul, saum Tasu'a Asyura itu menghapus dosa 1 tahun. Sebenarnya tanggal 9-nya. Yang D, ada juga saum Senin Kamis. Nih, ada yang sudah melakukan saum Senin Kamis? Saum Senin, udah ya. Saum Senin Kamis itu adalah saum yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Pak, apakah harus satu paket? Kalau Senin saum, Kamis harus saum? Tidak ya jawabannya. Saum Senin Kamis itu saum harian. Mau Senin saja silahkan, mau Kamis saja silahkan. Sehingga disebut saum Senin dan Kamis. Jadi hari ini hari Kamis, mau saum silahkan. Nanti Senin saum atau enggak silahkan. Mau saum dapat pahala, tidak saum tidak apa-apa. Terakhir, saum sunat terakhir ada saum Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu saum selama 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan kalender Hijriyah. Nanti di kalender Hijriyah kan ada bulan-bulan Hijriyahnya ya. Cari tanggal 13, 14, dan 15. Kalau di kalender yang Pak Amil fotokan tadi itu ada cirinya. Cirinya saum sunat 13, 14, dan 15. Di kalender aku juga ada, Pak. Gimana? Di kalender siapa? Cukup ya anak-anak sampai sini? Ada yang tanyakan? Enggak, Pak. Oh, satu lagi nih. Satu lagi, lupa, ada saum Daud. Nah, saum Daud itu saum berselang 1 hari. Gini, sekarang saum, besok enggak. Saum, enggak. Saum, enggak. Saum, enggak. Itu namanya saum Daud. Dan saum Daud ini adalah saum yang paling banyak harinya. Saum, enggak. Saum, enggak. Saum, enggak. Gitu tiap hari. Namanya saum apa? Saum Daud. Udah anak-anak sampai sini pembahasan tentang saum sunnah. Terakhir, ada yang tanyakan? Mau nanya. Gimana Lupi? Gimana Lupi? Nabi siapa yang nyuruh kita sahur? Gimana? Nabi siapa yang nyuruh kita untuk sahur? Nabi Muhammad. Nabi yang menyuruh kita untuk sahur, Nabi Muhammad. Sebenarnya yang menyuruh itu adalah Allah ya. Nah, sama Nabi Muhammad disampaikan kepada kita. Ada saum wajib, ada saum sunnah. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik kalau tidak ada dan cukup dipahami untuk sekarang. Silakan kalian istirahat dulu ya sebentar. Nanti untuk pelajaran terakhir Pak Amil informasikan di grup. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Dadah. Google Meet lagi, Pak? Enggak ya, untuk SKI enggak ada Google Meet. Insya Allah jam 11. Enggak ada ya SKI.